Selamat pagi Bapak Ibu dosen dari Universitas Retno Mulia, kemudian dan ibu-ibu dosen dari Saraswati. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan atau melaksanakan tugas pekerti pelatihan pekerti yang kita laksanakan, yaitu pada sesi plan. Nah, izin saya akan mulai untuk mempresentasikan perangkat pembelajaran yang saya buat. Mohon untuk Bapak Ibu memberikan kritik dan masukan terhadap perangkat pembelajaran yang saya buat. Oke, saya izin presentasikan dulu ya. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Ampun. Di sini saya akan menunjukkan perangkat pembelajaran saya, yaitu silabus. Nah, di sini silabus yang saya buat untuk program studi di mana saya berada, yaitu D3 Kebidanan. Untuk mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan. Kemudian identitas mata kuliahnya seperti ini dengan dosen pembimbing saya. Kemudian ada capaian mata kuliah. Di sini saya buat capaian mata kuliah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, kemudian di sini juga ada deskripsi mata kuliah, kemudian garis besar rencana pembelajarannya. Sudah saya buat juga di sini. Nah, kemudian untuk perangkat selanjutnya adalah RPS. Nah, RPS yang saya buat itu terdiri dari identitas mata kuliah, kemudian capaian mata kuliahnya yang hampir sama dengan capaian mata kuliah yang saya buat pada silabus. Kemudian ada deskripsi mata kuliah dan ada rencana kegiatan perkuliahan. Nah, di sini ada rencana kegiatan perkuliahannya itu hingga 14 kali tatap muka, ya, di luar UTS dan UAS. Nah, untuk penilaiannya itu ada penilaian proses dan penilaian produk. Untuk acuan penilaiannya saya gunakan seperti ini sesuai dengan acuan penilaian pada Universitas Retno Mulia. Nih, untuk perangkat selanjutnya, Nike adalah kontrak perkuliahan. Itu ada identitas mata kuliahnya, kemudian ada deskripsi mata kuliahnya yang hampir sama dengan deskripsi mata kuliah baik pada silabus maupun pada RPS. Kemudian capaian pembelajarannya juga sama. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning, diskusi kelompok, kemudian ada prakteknya juga, dan discovery learning. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Nah, kemudian di sini juga ada tugas atau kewajiban baik dari dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Kemudian terdapat juga kriteria penilaian. Ini untuk jadwal perkuliahannya. Seperti ini, kemudian selanjutnya adalah rancangan tugas mahasiswa. Nah, di sini saya menyampaikan hanya satu rancangan tugas mahasiswa yang akan saya aplikasikan pada sesi DU selanjutnya. Nah, seperti ini rancangan tugas mahasiswa yang akan saya berikan. Oke. Ini ada jadwal pelaksanaannya, kemudian ada daftar rujukan. Demikian perangkat pembelajaran yang dapat saya presentasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dapat memberikan kritik maupun masukan terhadap perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan, sehingga pelaksanaan kegiatan plan yang
maksud saya pelaksanaan kegiatan DU yang akan saya lakukan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini saya persilakan, mungkin ada yang ingin memberikan masukan. Izin memberikan saran, Bu. Oke. Mungkin dari saya untuk penambahan referensinya, Bu, mungkin perlu digunakan referensi yang terbaru. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, mungkin itu mantan dari Tiang Suksema. Nggih, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang lainnya. Izin Ibu Onom. Oke, Ibu Putri silahkan. Kalau menurut Tiang sih perangkat pembelajaran yang Ibu Anom buat sudah cukup bagus, sudah detail. Mungkin cuma nanti pada tahap implementasinya saja agar lebih diperhatikan penerapan metode atau model yang digunakannya saja. Itu saja Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya dari Bapak Sute. Ya, terima kasih Bu Anom. Jadi sudah sangat bagus sekali untuk rencana pembelajarannya. Mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan blended learning ya Bu Anom ya, biar lebih interaktif dengan mahasiswa juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Halo Bu. Iya Bapak Kusuma, silahkan. Oh ampun ditutup nggih anunya nggih, makin slide-nya nggih. Oh nggih, yang share screen lagi kalau gitu Pak. Iya itu Pak. Kita mau lihat bagian sesi tugas nih. Rancangan tugas mahasiswa nih. Ya tengah. Ini Bapak rancangan tugas mahasiswanya. Oh sampun dibuat nih. Itu berapa nih jumlahnya? Niki baru satu jumlahnya. Bapak yang buat. Yeah. Itu untuk satu semester nanti satu pertemuan itu. Niki baru untuk satu pertemuan Bapak. Oh iya. Mungkin Niki yang untuk pertemuan lain dibuat nanti kita masukkan. Oh iya. Iya baik Bapak, akan saya lengkapi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ya sama-sama Bu. Mungkin dari Tiang sedikit Bu Anom. Oh iya silakan Bu. Kalau menurut Tiang pribadi secara keseluruhan perangkat pembelajaran yang Ibu buat sudah lengkap nih. Dilihat dari komponen-komponennya juga sudah terstruktur dan sudah disajikan secara sistematis. Mungkin itu yang dapat Tiang sampaikan Bu. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bantuan kepada Bapak dosen untuk bersedia menjadi moderator dan notulen. Mungkin di sini saya akan meminta bantuan kepada Ibu Putri selaku moderator. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Oke, siap Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Untuk notulennya di sini saya akan meminta bantuan kepada Ibu Serma Adi. Iya, siap Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi diskusi kita terkait perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada kegiatan DU selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kritik dan masukan yang Bapak Ibu berikan. Untuk Bapak Ibu dosen, karena sesi ini telah berakhir, dipersilakan untuk meninggalkan Google Meet. Terima kasih.
Selamat pagi, adik-adik bidan Prodi D3 Kebidanan Universitas Tridharma Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Kabarnya baik. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, izinkan Ibu untuk share screen ya. Bisa dilihat adik-adik slide-nya? Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Sebelum kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa Ati untuk membantu memimpin doa pada hari ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ati untuk telah memimpin doa. Langsung saja kita masuk ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Adapun capaian pembelajaran yang akan adik-adik capai pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan adik-adik mampu memahami tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi gambar. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang gambar 1 dan gambar 2 terkait dengan kebutuhan dasar pada manusia. Mungkin Adik Dewi, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kebutuhan makanan dan keamanan. Ya, Dek. Ya, Dek, Ibu. Ya, Dewi. Aduh, kecil sekali suaranya. Suaranya mungkin bisa dikeraskan sedikit. Baik, Ibu. Tentang ilustrasi gambarnya, gambar yang pertama itu tentang kebersamaan, dan gambar yang kedua itu ada Bapak polisi sedang menjaga masyarakat. Nih, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia kira-kira apa nih? menjaga
Ya, mungkin yang lain bisa membantu, Dewi. Saya persilakan. Oke. Mungkin Tersi bisa memberikan pendapatnya. Yang gambar 2 menurut Tersi itu kebutuhan keamanan, Bu. Oh, okay. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Tersi. Jadi ilustrasi dari gambar ada 2 di sini. Nah, ini apa namanya, gambar pertama itu kebutuhan manusia terhadap makanan ya. Jadi manusia itu dia pasti memerlukan makanan untuk bisa melakukan aktivitasnya. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau yang gambar kedua ini itu adalah menunjukkan tentang kebutuhan terhadap rasa aman. Okay? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, nah terlebih dahulu kita harus memahami tentang konsep manusia itu sendiri. Nah, manusia dari konsep manusia ini itu dibagi menjadi 2. Ya, ada manusia sebagai makhluk holistik, itu yang pertama, di mana manusia itu merupakan makhluk yang berpadu atau makhluk yang memerlukan unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, selanjutnya, nah ini penjelasannya secara terperinci ya. Manusia sebagai makhluk biologis itu adalah manusia yang terdiri dari sistem organ tubuh. Nah, di mana sistem organ tubuh itu fungsinya adalah untuk mempertahankan hidup manusia itu sendiri ya. Dari lahir, kemudian tumbuh dan berkembang hingga meninggal. Nah, itu pengertian dari manusia sebagai makhluk biologis. Nah, selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk psikologis, di mana manusia itu memiliki struktur kepribadian, kemudian tingkah laku, manifestasi kejiwaannya, kemudian kemampuan berpikir, dan memiliki kecerdasan. Nah, itu makna dari manusia sebagai makhluk psikologis. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di mana manusia itu hidup bersama dengan orang lain, ya mereka tidak mampu untuk hidup sendiri. Nah, di mana dengan mereka hidup bersama dengan orang lain, mereka itu dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, selain itu, manusia sebagai makhluk sosial itu juga mudah sekali dipengaruhi oleh kebudayaan. Nah, kemudian manusia tersebut juga dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat. Nah, itu pengertian atau makna dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, di mana manusia memiliki keyakinan, kemudian pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Nah, berikutnya konsep manusia yang kedua adalah manusia sebagai sistem. Nah, manusia sebagai sistem di sini itu terdiri dari 4 ya, ada adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Nah, manusia sebagai sistem adaptif itu adalah proses perubahan individu sebagai respon dari perubahan lingkungan. Nah, sedangkan kalau manusia sebagai sistem personal itu adalah proses persepsi dan tumbuh kembang. Nah, berikutnya adalah manusia sebagai sistem interpersonal, di mana manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah manusia sebagai sistem sosial, di mana manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya. Nah, kira-kira sampai penjelasan di sini, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan.
Baik Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Ati, silahkan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk holistik, bagaimana dengan seseorang yang dirawat di rumah sakit? Baik, bagus sekali ya untuk pertanyaannya. Tentunya pasien tersebut akan mengalami beberapa gangguan, ya. Selain mengalami gangguan fisik maupun biologis, pasien tersebut juga akan mengalami gangguan psikologis, kemudian mengalami gangguan sosial dan spiritual. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bidan harus memberikan asuhan holistik yang menyeluruh ya kepada pasien. Nah, asuhan yang kita berikan itu juga tidak boleh terpisah-pisah. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu adalah buatlah dalam bentuk makalah tentang teori-teori menurut para ahli tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana metode pengerjaan tugasnya itu adalah kalian memilih dan mengkaji minimal 10 referensi. Referensinya itu bisa dari buku, kemudian juga jurnal, nasional maupun internasional. Setelah itu, kalian membuat makalah sesuai dengan aturan penulisan makalah. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Setelah itu menyusun bahan dan slide presentasi, kemudian kalian mempresentasikan makalah dengan platform Google Meet atau menggunakan Zoom Meeting. Nah, kemudian bentuk luaran tugasnya itu ada kumpulan makalah ditulis dengan Miss Word sesuai sistematika penulisan dengan format PDF. Nah, sistematika nama filenya ada tugas 1 underscore makalah underscore NIM kalian nanti dimasukkan, kemudian underscore nama mahasiswa. Nah, nanti ini dikumpulkan dalam bentuk PDF. Sedangkan slide presentasi PowerPoint-nya itu terdiri dari multimedia ya. Nah, minimum 10 slide. Nah, nanti tulisannya jangan terlalu banyak ya. Masukkan poin-poin intinya saja. Nah, kemudian dikumpulkan dalam bentuk soft copy format ekstensinya yaitu PPT. Nah, sampai sini yang Ibu dapat jelaskan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini Ibu tutup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, tadi kita diawali oleh doa, alangkah baiknya diakhiri oleh doa. Saya persilahkan kepada Ati untuk mengakhiri. Kita tutup dalam doa. Jadi saya persilahkan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk meninggalkan room Zoom meeting ini. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, jadi untuk hari ini kita sudah sampai pada tahapan C, di mana yang menjadi dosen modelnya adalah Ibu Anom. Kemudian kita sebagai observer. Jadi hari ini diharapkan para observer dapat memberikan
masukan dari penampilan Ibu Anom. Tapi sebelumnya saya persilakan dulu untuk dosen model kita yaitu Ibu Anom untuk memberikan kesannya selama pengajaran berlangsung. Dipersilakan untuk Ibu Anom. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin untuk refleksi diri saya pada saat pengajaran hari ini, itu saya secara presentasi sudah cukup bagus, hanya saja masih perlu ditingkatkan dalam komunikasi kepada mahasiswa. Jadi tadi mahasiswanya masih cenderung pasif, ya, tidak kurang untuk memberikan pendapat, kemudian berkontribusi juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Anom. Kemudian untuk masukan dari observer, yang pertama yang persilakan Pak Sute untuk memberikan masukan terhadap penampilan Ibu Anom. Baik, terima kasih moderator. Tadi saya lihat untuk pembelajarannya Bu Anom sudah sangat bagus, cuma nanti mungkin ke depannya bisa di blended lagi ya, karena ini kan kalau nggak salah program studinya kan dari kebidanan ya, mungkin lebih banyak praktek, nanti mungkin bisa lebih di blended, apakah bisa dari rumah itu bagaimana di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saya kira sudah bagus tadi, cuman perlu dievaluasi lagi, terutama di akses internet bagi anak-anak ya. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik untuk pemberian masukan dari observer, yang persilakan Pak Kusuma untuk memberikan masukan kepada Ibu Anom. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak dan Bapak. Bapak Kusuma. Pagi, Yeah. Pak. Nah, terima kasih atas waktunya. Bapak Kusuma Negara, dipersilakan. Sampun Bu, sampun jawab yang. Yang memberi komentar ya sedikit. Perkuliahannya sudah berjalan dengan bagus saya lihat. Dan ibunya juga, Ibu Anomnya bagus menyajikan materi. Kemudian mahasiswa juga ada interaksi dengan mahasiswa, ada yang pertanyaan ya. Cuman yang sedikit ini ya, sepertinya ini mahasiswanya ini ya, mahasiswa atau mahasiswi ada yang ini mic-nya hidup terus, jadi suara-suara berisik ada di belakang. Menikah mantan, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kusuma masukannya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Serma Adi, dipersilakan untuk memberikan masukan terhadap penampilan Bu Anom. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin sedikit dari Tiang ya terkait dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Anom. Menurut Tiang pribadi dilihat dari penyajian materinya sudah bagus. Kemudian yang kedua, tampilan PowerPoint-nya juga di awal sudah menarik, tapi mungkin setelah slide pertama mungkin bisa ditambahkan lagi nih Bu nih gambar-gambar atau video agar pembelajarannya atau perkuliahannya bisa lebih aktif atau efektif. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Serma. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Sermawati dipersilakan memberikan masukan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin dari saya secara umum dalam proses pembelajaran mungkin sudah bagus. Cuma untuk saran buat Ibu Anom agar dikondisikan mahasiswanya agar tidak ada suara-suara seperti tadi, biar lingkungan belajar juga lebih efektif, jadi mahasiswanya bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Sarmawati. Jadi semua observer sudah memberikan masukan.
Nah, di sini Tiang sebagai moderator ingin menambahkan sedikit dari penampilan Ibu Anom. Menurut Tiang secara keseluruhan penampilan Ibu Anom sudah bagus, cuma mungkin karena terhalang sinyal juga dari para mahasiswa, jadi pada saat kegiatan pembelajarannya itu kurang efektif untuk suara, kemudian juga tampilan gambarnya juga masih perlu ditambahkan lagi seperti kata Ibu Sherma untuk memberikan gambar yang lain ataupun video. Itu saja dari Tiang, Ibu Anom. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen terkait dengan proses pembelajaran saya. Masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian akan saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen sekalian. Baik, karena sesi tahapan C sudah berakhir dan semua dosen observer sudah memberikan masukan, jadi Tiang tutup untuk tahapan C sampai di sini. Selamat pagi. Selamat pagi.